Yang terhormat Bapak Dwi Sabto Yusuf Pradana STMAB selaku dosen pengampu mata kuliah Governance Digital, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Masya Alia Khairani, saya Askaziza Effendi, saya Muflika Tusada, saya Raditya Nugraha, saya Wilda Aulia, dan saya Andika Rinovian. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Governance Digital. Selamat menyaksikan! Masuk materi yang pertama yaitu efektivitas e-governance archetype pada aplikasi mobile JKN. Baik, materi pertama adalah e-governance. Apa itu e-governance? E-governance merupakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, efektivitas administrasi, transparansi, dan partisipasi masyarakat. E-governance dalam mobile JKN yaitu bentuk layanan kesehatan digital yang dapat diakses melalui aplikasi mobile. Ada 4 tujuan utama dalam e-governance, yaitu meningkatkan efisiensi dan pelayanan, mempermudah akses informasi, menciptakan transparansi, dan mempermudah hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Selanjutnya, efektivitas e-governance menurut Weil and Rose. Menurut Peter Weil and Jane Rose, penerapan e-governance dapat dikatakan berhasil apabila bisa menjawab 3 pertanyaan utama, yaitu what, keputusan apa yang dibuat terkait teknologi informasi, kemudian who, siapa yang bertanggung jawab terkait pengambilan keputusan teknologi informasi, dan how, bagaimana keputusan dibuat dan dimonitor terkait teknologi informasi. Baik, pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai Mobile JKN, yang dimana Mobile JKN ini adalah aplikasi yang dikembangkan oleh BPJS Kesehatan untuk memudahkan peserta dalam mengakses berbagai layanan kesehatan. Dengan adanya aplikasi ini, peserta dapat melakukan cek status kepesertaan, mencari rumah sakit terdekat, hingga melakukan pendaftaran secara online. Kehadiran Mobile JKN ini diharapkan dapat memberikan kemudahan dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Selanjutnya, pada slide ini ditampilkan beberapa layanan yang tersedia dalam aplikasi Mobile JKN. Layanan pertama adalah cek status kepesertaan, yang dimana memungkinkan peserta memeriksa status kepesertaannya secara langsung melalui aplikasi. Layanan kedua adalah pencarian rumah sakit, yang membantu peserta menemukan fasilitas kesehatan terdekat sesuai dengan kebutuhan. Layanan ketiga adalah pendaftaran online, yang memungkinkan peserta mendaftar layanan kesehatan secara lebih mudah tanpa harus datang langsung untuk mengambil antrian. Melalui layanan-layanan tersebut, Mobile JKN memberikan kemudahan bagi peserta dalam mengakses pelayanan kesehatan secara cepat dan praktis. Oke, baik, di sini ada IT Governance Arrangement Matrix. Yang pertama ada IT Principle. IT Principle ini inputnya dijalankan oleh Organization Monarchy, IT Monarchy, Federal, dan Anarchy. Decisionnya dijalankan oleh Federal dan Anarchy. Kemudian IT Arsitektur, inputnya dijalankan oleh Feudal, Federal, Duopoly, dan juga Anarchy. Decisionnya dijalankan oleh Feudal, Federal, Duopoly, dan Anarchy juga. Lalu untuk IT Infrastruktur Strategis, inputnya dijalankan oleh Federal, Duopoly, dan Anarchy. Kemudian decisionnya dijalankan oleh IT Monarchy, Feudal, Federal, Duopoly, dan juga Anarchy. Lalu untuk Organization Application Needs, inputnya dijalankan oleh Anarchy, lalu decisionnya oleh Organization Monarchy dan juga Anarchy. Untuk IT Investment, itu inputnya dijalankan oleh Organization Monarchy, IT Monarchy, Feudal, Federal, Duopoly, dan juga Anarchy. Decisionnya juga sama, yaitu dijalankan oleh Organization Monarchy, IT Monarchy, Feudal, Federal, Duopoly, dan juga Anarchy. Baik, selanjutnya ada analisis what and who, 5 keputusan e-governance. Yang pertama ada IT Principles. IT Principles merupakan keputusan terkait penggunaan teknologi informasi untuk mendukung pelayanan kesehatan digital yang efektif, cepat, dan mudah diakses masyarakat. Pada Mobile JKN, hal ini diterapkan melalui layanan digital BPJS Kesehatan yang memudahkan peserta dalam mengakses pelayanan kesehatan secara online. Inputnya ini dijalankan oleh IT Monarchy. Tim TBPJS Kesehatan memberikan masukan teknis terkait penggunaan sistem dan arah digitalisasi layanan kesehatan. Lalu Federal, ini rumah sakit dan juga fasilitas kesehatan, memberikan kebutuhan pelayanan digital sesuai layanan kesehatan masing-masing. Kemudian untuk IT Duopoly, ini BPJS Kesehatan dan fasilitas kesehatan bersama-sama memberikan masukan terkait kebutuhan sistem pelayanan Mobile JKN. Lalu untuk decisionnya, ini dijalankan oleh Organization Monarchy, di mana Direksi BPJS Kesehatan menetapkan kebijakan utama digitalisasi pelayanan kesehatan melalui Mobile JKN. Lalu untuk Feudal, ini fasilitas kesehatan tertentu dapat menentukan kebijakan internal penggunaan sistem pelayanan kesehatan masing-masing. Lalu untuk IT Duopoly, ini BPJS Kesehatan dan fasilitas kesehatan ikut menentukan implementasi prinsip TI dalam pelayanan Mobile JKN. Lalu yang kedua ini ada IT Arsitektur. IT Arsitektur merupakan seperangkat kebijakan dan pilihan teknis yang mengatur integrasi aplikasi, pengelolaan data peserta, dan juga keamanan sistem agar layanan Mobile JKN berjalan terstandarisasi dan saling terhubung. Pada Mobile JKN, hal ini diterapkan melalui integrasi layanan BPJS dengan fasilitas kesehatan secara digital. Untuk inputnya, ini ada Federal, di mana BPJS Kesehatan dan fasilitas kesehatan memberikan kebutuhan integrasi data dan sistem pelayanan kesehatan.
Kemudian untuk anarki, ini unit tertentu memberikan kebutuhan aplikasi atau sistem tambahan secara mandiri. Kemudian untuk decision-nya, di sini IT monarki, tim infrastruktur TI BPJS menentukan desain arsitektur, sistem, server, dan keamanan data mobile JKN. Kemudian untuk feudal, ini fasilitas kesehatan menentukan kebutuhan teknis sesuai pelayanan kesehatan masing-masing. Oke, pada bagian ini kita akan membahas mengenai analisis what and who dalam 5 keputusan e-governance, yaitu pada aspek IT, infrastruktur strategis, dan bisnis application needs. Nah, kalau untuk IT infrastruktur strategis ini, fokusnya adalah bagaimana BPJS Kesehatan mengelola fondasi teknologi yang mendukung pelayanan mobil JKN, mulai dari jaringan, server, keamanan sistem, sampai perangkat yang digunakan. Nah, infrastruktur ini sangat penting karena menjadi dasar agar layanan digital itu bisa berjalan lancar, aman, dan stabil. Nah, dalam hal ini, peran pengambilan keputusan berada di pihak BPJS Kesehatan, terutama dalam menentukan bagaimana jaringan, server, serta keamanan infrastruktur ini dikelola dengan baik. Nah, sementara itu, untuk fasilitas kesehatan lebih berperan sebagai pengguna yang menyesuaikan diri dengan sistem yang sudah disediakan. Lalu, pada bisnis application needs ini, pembahasannya lebih mengarah kepada kebutuhan aplikasi yang benar-benar mendukung pelayanan kesehatan, seperti cek status kepesertaan, pencarian fasilitas kesehatan, hingga pendaftaran online melalui aplikasi mobil JKN ini. Nah, kebutuhan ini muncul dari 2 arah, yaitu dari peserta JKN yang membutuhkan layanan yang mudah dan cepat, serta fasilitas kesehatan yang memerlukan aplikasi yang membantu proses pelayanan. Nah, keputusan pengembangannya berada di tim pengembang aplikasi BPJS Kesehatan. Nah, yang menentukan fitur-fitur apa saja, terus yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, dengan begitu, aplikasi mobil JKN ini dapat terus dikembangkan agar lebih bermanfaat, terus praktis, dan relevan dengan kebutuhan pelayanan kesehatan. Baik, selanjutnya ada IT investment. IT investment merupakan keputusan terkait pengalokasian anggaran dan prioritas pengembangan teknologi informasi, seperti pengembangan aplikasi, pemeliharaan sistem, peningkatan server, dan keamanan data pada mobil JKN. Lalu, inputnya di sini diambil oleh IT monarki, di mana BPJS Kesehatan dan tim perencanaan TI memberikan usulan pengembangan sistem dan infrastruktur mobil JKN. Kemudian federalnya, fasilitas kesehatan memberikan usulan kebutuhan layanan digital kesehatan. Lalu decision-nya, organisasi monarki. Di sini direksi BPJS Kesehatan menentukan prioritas investasi dan kebijakan anggaran TI layanan mobil JKN. Kemudian untuk IT monarkinya, di sini BPJS Kesehatan menetapkan prioritas teknis pengembangan aplikasi dan sistem mobil JKN. Lalu untuk feudal, di sini fasilitas kesehatan menentukan penggunaan anggaran TI pada kebutuhan internal pelayanan kesehatan masing-masing. Selanjutnya di sini ada analisis how atau mekanisme implementasi e-governance. Nah, pada bagian ini analisis how menjelaskan bagaimana mekanisme implementasi e-governance pada mobile JKN dilakukan. Nah, yang pertama itu dari aspek decision making struktur, yaitu pengambilan keputusan dalam tata kelola teknologi informasi pada mobile JKN, cenderung terpusat pada BPJS Kesehatan. Nah, BPJS Kesehatan ini berperan sebagai pengelola utama sistem, namun tetap melibatkan fasilitas kesehatan dalam mendukung pelayanan digital dan integrasi layanan kesehatan. Nah, yang kedua itu dari aspek alignment proses, yaitu penyelarasan layanan digital dilakukan melalui koordinasi antara BPJS Kesehatan dengan fasilitas kesehatan. Nah, koordinasi ini penting agar sistem mobile JKN dapat berjalan sesuai kebutuhan pelayanan, mulai dari pendaftaran, antrian online, perubahan data peserta, hingga akses informasi layanan kesehatan. Nah, dengan adanya penyelarasan tersebut, mobile JKN diharapkan mampu mendukung pelayanan yang lebih cepat, efektif, dan terintegrasi. Yang ketiga yaitu dari aspek communication approach, yaitu komunikasi dilakukan melalui sosialisasi layanan mobile JKN kepada masyarakat, koordinasi dengan fasilitas kesehatan, serta penyampaian informasi kepada peserta JKN terkait penggunaan aplikasi. Nah, komunikasi ini menjadi penting karena keberhasilan layanan digital tidak hanya bergantung pada sistem, tetapi juga pada pemahaman masyarakat dalam menggunakan aplikasi tersebut. Nah, selanjutnya permasalahan dan solusi e-governance pada mobile JKN. Nah, walaupun mobile JKN memberikan banyak kemudahan, dalam implementasinya masih terdapat beberapa permasalahan. Permasalahan pertama adalah gangguan sistem, seperti aplikasi yang terkadang mengalami error atau server down. Hal ini dapat menghambat masyarakat ketika ingin mengakses layanan, terutama pada saat kebutuhan layanan sedang tinggi. Solusi yang dapat dilakukan adalah penguatan infrastruktur teknologi informasi, seperti meningkatkan kapasitas server dan menjaga stabilitas aplikasi. Nah, permasalahan kedua adalah literasi digital masyarakat yang masih rendah. Tidak semua peserta JKN memahami cara menggunakan aplikasi digital, terutama masyarakat yang belum terbiasa menggunakan layanan berbasis teknologi. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan edukasi digital melalui sosialisasi, pendampingan, atau pelatihan penggunaan aplikasi kepada masyarakat. Nah, dengan begitu, masyarakat tidak hanya memiliki akses terhadap aplikasi, tetapi juga mampu memanfaatkannya dengan baik. Permasalahan yang ketiga adalah ketergantungan terhadap koneksi internet. Nah, mobile JKN ini membutuhkan jaringan internet yang stabil agar layanan dapat digunakan secara optimal.
Namun, tidak semua daerah memiliki kualitas internet yang sama baiknya. Oleh karena itu, solusi yang dapat dilakukan adalah meningkatkan integrasi sistem dan memperkuat koordinasi antara BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, serta pihak terkait lainnya agar pelayanan tetap dapat berjalan meskipun terdapat kendala teknis. Adapun kesimpulan pada materi kali ini, yang pertama, Mobile JKN merupakan penerapan e-governance dalam layanan telepon digital. Yang kedua, Mobile JKN mempermudah akses layanan PJS secara online. Dan yang ketiga, adanya kendala meliputi gangguan sistem, rendahnya literasi digital, dan ketergantungan internet. Adapun saran dari kami, yang pertama, tingkatkan stabilitas sistem dan kapasitas server. Yang kedua, perluas edukasi penggunaan Mobile JKN kepada masyarakat. Dan yang ketiga, perkuat integrasi Mobile JKN dengan fasilitas kesehatan. Materi selanjutnya yaitu analisis perhitungan indeks SPBE Kabupaten Mamuju tahun 2025. Baik, selanjutnya landasan hukum dari evaluasi SPBE. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 95 Tahun 2016 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE. Kemudian Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dan yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE. Selanjutnya adalah skala pengukuran tingkat kematangan atau maturity level. Yang pertama, level 1 yaitu rintisan informasi, kebijakan ad hoc dan juga layanan satu arah. Kemudian level 2 ada terkelola secara interaksi, yaitu dasar manajemen terdokumentasi dan layanan dua arah. Di level 3 itu adalah transaksi terstandarisasi, yaitu tata kelolanya terstandar dan pertukaran data transaksional. Kemudian level 4 itu terintegrasi kolaborasi, pengukuran kuantitatif dan layanan terintegrasi antar instansi. Kemudian level 5 adalah peningkatan kualitas berkelanjutan dan sistem adaptif, yaitu optimalisasi. Adapun komponen dan bobot pengukuran indeks SPBE. Pada diagram ini dapat dilihat indeks SPBE terdapat 4 domain. Domain 1, kebijakan sebesar 13%, meliputi kebijakan internal. Domain 2, tata kelola sebesar 25%, meliputi perencanaan 10%, TIK 10%, dan penyelenggara 5%. Domain 3, manajemen 16,5%, meliputi penerapan manajemen sebesar 12%, dan audit TIK sebesar 4,5%. Dan yang terakhir, domain 4, layanan yang memiliki nilai terbesar sebesar 45,5%, yang meliputi layanan administrasi sebesar 27,5%, dan layanan publik sebesar 18%. Maka dapat disimpulkan bahwa layanan SPBE memegang bobot tertinggi sebesar 45,5%, yang menekankan fokus evaluasi pada hasil yang dirasakan langsung oleh masyarakat dan tata usaha. Selanjutnya pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai algoritma perhitungan indeks SPBE, yang dimana perhitungan indeks SPBE dilakukan melalui 3 tahap utama. Tahap pertama adalah evaluasi indikator, yaitu proses menilai terhadap 47 indikator SPBE dengan tingkat kematangan atau maturity level dari skala 1 sampai dengan 5. Tahap kedua adalah agregasi, yaitu proses menggabungkan nilai dari setiap indikator yang telah dinilai dengan memperhatikan bobot masing-masing indikator sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tahap ketiga adalah perhitungan nilai akhir, yaitu proses menghitung nilai indeks SPBE secara keseluruhan menggunakan rumus yang telah ditetapkan, sehingga menghasilkan nilai akhir indeks SPBE suatu daerah atau instansi. Pada bagian akhir slide ditampilkan kategori hasil penilaian SPBE, yaitu nilai 4,2 sampai 5,0 masuk kategori memuaskan, 3,5 sampai kurang dari 4,2 masuk kategori sangat baik, 2,6 sampai kurang dari 3,5 itu kategori baik dan merupakan target minimum nasional, 1,8 sampai kurang dari 2,6 kategori cukup, serta 1 sampai kurang dari 1,8 kategori kurang. Selanjutnya, kinerja makro SPBE Kabupaten Mamuju tahun 2025. Nah, pada bagian ini ditampilkan kinerja makro SPBE Kabupaten Mamuju tahun 2025. Berdasarkan data pada slide, Kabupaten Mamuju memperoleh nilai 2,663 dengan predikat baik. Namun ini menunjukkan bahwa secara umum Kabupaten Mamuju sudah berhasil mencapai target minimum SPBE, yaitu lebih dari atau sama dengan 2,6. Namun, jika dilihat dari masing-masing domain, masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki. Domain kebijakan memperoleh nilai 1,40, domain tata kelola memperoleh nilai 1,60, dan domain manajemen memperoleh nilai 1,18, yang semuanya masih berada pada kategori kurang. Hal ini itu menunjukkan bahwa meskipun nilai makro sudah tergolong baik, masih ada kelemahan pada aspek perencanaan, tata kelola, dan manajemen penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Sementara itu, domain layanan memperoleh nilai 4,7 dengan predikat sangat baik. Artinya, layanan digital yang diberikan sudah cukup kuat dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Akan tetapi, kualitas layanan yang baik perlu didukung oleh kebijakan, tata kelola, dan manajemen yang lebih kuat agar implementasi SPBE dapat berjalan secara berkelanjutan. Oke, pada peta diagnostik ini terlihat perbandingan antara target dan realisasi penerapan SPBE. Nah, beberapa aspek ini menunjukkan capaian yang cukup tinggi, terutama pada layanan publik berbasis elektronik dan layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik yang mengalami peningkatan signifikan dibandingkan aspek lainnya. Namun, masih terdapat beberapa area kritis, seperti pada aspek kebijakan, tata kelola, manajemen, teknologi informasi, dan audit TIK. Nah, nilai pada aspek tersebut masih berada di tingkat rendah,
yang menunjukkan bahwa fondasi pengelola SPBE ini masih perlu diperkuat dan ditingkatkan. Nah, sehingga meskipun layanan digital ini sudah berkembang dengan baik, namun peningkatan pada sisi manajerial dan tata kelola menjadi prioritas agar penerapan SPBE ini dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan. Oke, sekarang kita membahas mengenai profil aplikasi Pupsda Mamuju. Nah, pada bagian ini kami menjelaskan mengenai profil aplikasi Pupsda Mamuju. Nah, Pupsda ini merupakan perpustakaan digital yang dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Mamuju sebagai sarana untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi dan bahan bacaan. Nah, melalui aplikasi ini, masyarakat Mamuju dapat mencari, membaca, dan meminjam berbagai koleksi buku digital secara mudah melalui smartphone atau HP. Nah, kehadiran Pupsda ini menjadi solusi bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu atau jarak untuk mengunjungi perpustakaan secara langsung. Nah, selain mendukung peningkatan minat membaca, aplikasi ini juga menunjukkan komitmen pemerintah Kabupaten Mamuju dalam memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Nah, dengan adanya Pupsda ini, akses terhadap ilmu pengetahuan menjadi lebih luas sehingga dapat mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan budaya literasi di Kabupaten Mamuju. Sekian. Baik, selanjutnya ada analisis kritis paradoks kinerja back office versus front office. Di sini yang pertama ada fondasi yang rapuh atau back office. Yang pertama ada core matrix. Rata-rata kematangan indikator kebijakan dan manajemen berada pada level 1 rintisan. Kemudian fakta lapangannya, ini kebijakan arsitektur SPBE, manajemen risiko, dan audit TIK masih berjalan secara ad hoc atau belum didukung oleh regulasi legal seperti Perbup atau SK, serta belum memiliki pedoman terpadu yang menjadi acuan bersama. Kemudian yang kedua itu operasional yang melesat atau front office. Core matrix. Di sini rata-rata kematangan layanan ini berada pada level 4 sampai 5, di mana ini terpadu hingga optimalisasi. Fakta lapangannya, kebijakan dan arsitektur SPBE, manajemen risiko dan audit TIK masih berjalan secara ad hoc. Belum didukung juga oleh regulasi legal seperti Perbup atau SK, serta belum memiliki pedoman terpadu yang menjadi acuan bersama juga. Seperti itu. Baik, jadi kesimpulannya, capaian agregat memadai, di mana skor SPBE 2,63, baik, kategori baik, telah memenuhi target nasional, terutama didukung oleh tingginya kinerja domain layanan. Kemudian kedua, ketimpangan ekstrim. Terdapat kesenjangan signifikan antara domain layanan yang sangat baik dengan domain manajemen dan kebijakan yang masih rendah. Kemudian risiko keberlanjutan sistem, di mana terdapat kesenjangan signifikan antara domain layanan yang sangat baik dengan domain manajemen dan kebijakan yang masih rendah. Nah, sarannya yaitu yang pertama untuk jangka pendek, fokus pada perbaikan dasar seperti pengesahan kebijakan SPBE. Kemudian yang kedua, jangka menengah, memperkuat tata kelola melalui penerapan arsitektur SPBE, audit keamanan informasi, serta peningkatan kapasitas SDM dan koordinasi antara unit. Yang ketiga, jangka panjang, mewujudkan SPBE berkelanjutan melalui integrasi layanan, penguatan keamanan data, dan evaluasi berkala, serta inovasi. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.